Sebentar lagi akan masuk kita ke 1447 Hijriah. So, kita bisa untuk menutup tahun yang lama, buka tahun yang baru dan puasa selama 2 hari berturut-turut, yaitu pada akhir Zulhijjah dan tanggal 1 bulan Muharram. Kenapa ibu sekalian? Nabi kata sebuah hadis, man shoma al-yawmal akhir min Zulhijjah wa yawmal awwal min al-Muharram siang sore wa qad khatama as-sana al-madiyah wa fataha as-sana al-madiyah bis-sawmi ja'alahu Allahu kafarat khamsina aman. Hadisnya begitu. Man shoma, siapa yang berpuasa al-yawmal akhir, hari terakhir min Zulhijjah, di bulan Zulhijjah, wal yawmal awwal min al-Muharram, dan terutama bulan Muharram, faqad khatama as-sana al-madiyah, sebentuk ya tahun yang lalu, wa fataha as-sana al-qadilah, membuka tahun yang akan datang, bisawmi dengan puasa. Ja'alahu Allahu kafarat khamsina aman, sebagainya tembus dosa selama 50 tahun. Jadi kalau kita puasa 2 hari berturut-turut, yaitu pada akhir Zulhijjah dan 1 Muharram, menjadikan baginya itu kafarat khamsina aman, tembus dosa selama 50 tahun. Ini artinya enggak sedikit tembus dosa kita selama itu. Kalau kita hitung ini sekalian, kita banyak punya dosa. Dosa yaumiyah harian, usbu'iyah mingguan, syahriyah bulanan, sanawiyah tahunan. Kali 50 tahun, ini saya yakin nggak bisa kita hitung dosa kita ini. Tapi insya Allah kita puasa 2 hari tersebut kafarat khamsina aman kata Rasulullah. Berarti Allah memerintahkan kepada kita, dan memerintahkan kepada kita, mari kita muliakan akhir tahun dan buka awal tahun dengan berpuasa itu, insya Allah. Para ibu sekalian, itu yang pertama. Kalau yang kedua, fadilah kita puasa selama 10 hari. 1 Muharram kita puasa kan awal tahun, lanjutkan dan langsung tanggal 2 Muharram, terus 10 Muharram, jangan kita berhenti puasa selama 10 hari ibu sekalian. Kalau kita mau, insya Allah bisa. Apa fadilahnya itu? Ada 10 fadilah keutamaan orang yang puasa 10 hari dari tanggal 1 sampai 10 Muharram. Fadilah yang pertama, al-barakatu fi umri, berkah umurnya itu. Bukan panjang umurnya, bukan, berkah umurnya. Berkah apanya? Berkah semuanya. Semakin tua umurnya, semakin ibadahnya dekat kepada Allah, rajin kepada Allah. Demikian pula semakin tua umur kita, rajin ngaji di hadis taklim. Semakin tua umur kita, semakin baik kepada sama manusia. Itu namanya umur yang berkah. Bukan umur yang panjang, tapi umur yang berkah. Dan bertambah kita punya umur, bertambah kebaikan kita, baik kepada Allah dan kepada manusia. Kita harapkan. Mahya barakah. Apa berkah itu? Az-ziyadatu wal izdiad. Ini bahasa anak pesantren. Mahya barakah, az-ziyadatu wal izdiad. Bertambah keberkahannya. Orang kaya ada manfaatnya, orang berkah tidak ada manfaatnya. Jadi kita boleh kekayaan, tapi keberkahan. Juga umur kita minta pada Allah bukan hanya panjang saja, kita yang berkah tentunya. 10
Orang warungnya kecil, semakin bertambah keberkahannya, bertambah harta. Orang usahanya kecil, semakin bertambah usahanya. Kita pengen punya aziyadah fi mali, bertambah harta kita. Tentu dengan kita puasa besok selama 10 hari insya Allah. Mudah-mudahan juga ya. Yang ketiga apa? Aku nggak bisa soalnya ke muslimat. Akhir Zulfiyah. Nggak bisa, nggak usah. Nggak usah ya. Akhir Zulfiyah Nggak bisa saya. dipelihara keluarganya. Kita pengen punya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bukan hanya saya pengantin baru. Kita ingin semacam itu. Rumah yang penuh sakinah, penuh mawaddah, penuh rahmah. Suami sayang kepada istri, istri hormat kepada suami. Orang tua sayang kepada anak, anak bakti kepada siapa? Orang tua. Maka kita minta akhir Zulfiyah dan puasa besok mudah-mudahan. Apa artinya rumah yang mewah, kendaraan yang berderet? Kalau rumah tangganya kada penuh, penyerahan dari Allah, Allah pelihara rumah tangga kita ini. Yang pelihara rumah tangga bukan kita, bukan harta, bukan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita akhir Zulfiyah dan puasa besok selama 10 hari. Yang keempat, at-takfiru min sayyi'atihi, kafiru takfiran. At-takfir min sayyi'atihi, dihapus dosa-dosa. Punya dosa? Punya dosa? Kalau orang haji gampang itu, dibuat dosanya di Arafah ketika wukuf. Kita kan dah haji, pengen haji antrinya lambat, pengen umroh duitnya nggak ada, bukan begitu? Kalau ibu sekalian, insya Allah, kalau orang-orang ketika haji buat dosa di Arafah, kita buang dosa insya Allah dan puasanya selama 10 hari. At-takfir min sayyi'atihi, dihapus dosa-dosa kita. Alhamdulillah, Allah sayang kepada kita hambanya, terutama umat Nabi kita Rasulullah, umat Islam. Yang kelima, at-tad'if min hasanatihi, dha'afa yudha'ifu tad'ifan wa zanfa'ala, dilipat gandakan kebaikan-kebaikan yang Allah yang berlipat-lipat ganda. Bukan 110, bukan 170, bukan 1.700, lebih daripada itu diberikan kepada kita hamba. Tahun depan kita berbuat baik, pahala berlipat-lipat ganda. Dibuka dengan puasa selama 10 hari insya Allah. Kan kita pengen ya, jariah kita, sedekah kita, kebaikan yang lain, kalau berikan pahala yang berlipat-lipat ganda. Dengan cara kita butuh, kita buka tahun baru 14 waktu Hijriah dengan kita berpuasa selama 10 hari. Yang keenam, atas ini di sakarati mautihi sahara yusahiru tashilan haksa, sahara yusahiru tashilan, dimudahkan ketika sakaratul maut. Semua kita adalah calon mati. Kita nggak tahu. Jangan dikira yang tua pasti jalan duluan, yang muda belakangan belum tentu. Yang kita minta husnul khotimah ketika Israel menjemput kita, hamba Allah, pelan-pelan dicabutnya roh kita itu. Karena orang ini orang yang ahli ibadah, ahli surga tempatnya. Pelan-pelan dicabut oleh Israel atas ini bisa karoti mati. Itu yang keenam. Kapan kalau Allah panggil kita adalah hak Allah. Yang penting Allah berikan pada kita ketika dijemput kita rasa mau tadi itu dengan cara atas ini dimudahkan oleh Allah. Husnul khotimah, surga tempatnya. Yang ketujuh,
di kegelapan kuburnya. Kita belum pernah mencoba masuk kuburan gitu. Ada yang pernah mencoba masuk kuburan? Enggak. Hanya bayangan kita tentu yang namanya kuburan negara yang pernah nggak ada lampunya, kata kita. Sementara mereka yang sekarang barzah, makamnya, kuburnya, tadi Abdul Jannah, orang terberah di sana. Ketika dunia hidupnya dan sederhana, lampunya asal-asalan, bukan kalau di lampu yang banyak menyalahnya, banyak bayarannya di PLN. Tapi karena banyak kuasa dia, terutama besok Tuhan, kalau Muhammad itu dia di zulumat itu. Yang kedelapan, Boleh manis-manis. atas tilu, fakolah tilu atas tilu, Pengaruh. atas tilu di mizan. Diberatkan timbangan kebaikan di mizan, timbangan sebelah kanan diberatkan oleh Allah. Di padang mahsyar kita di mizan, ditimbang ibadah kita, kebaikan kita, mana yang berat, apa yang kanan, apa yang kiri. Alhamdulillah yang berat sebelah apa? Kanan. Wahai musuh dijemput oleh mereka beribuan. Foto-foto aja saat akan surga. Ini kita harapkan dan atas itu bisa. Yang kesembilan, an-najatu min darokati, an-najatu min darokati, selamat daripada api neraka. Karena kita katakan darokat sih, lubang yang paling bawah. Buat siapa itu? Al-Quran katakan innal munafiqin fi darkil asfali minan nar, darki, neraka yang paling bawah orang munafik itu. Maka jangan berkata saya hanya munafik, bukan orang kafir. Kalau orang kafir ketahuan kafir, dia musuh kita orang Islam, bisa jadi masuk ke neraka oleh Allah. Nah kalau kita orang Islam, agamanya sama, nabinya sama, ibadahnya sama, pakaiannya sama, di perbuatan dia munafik, lain ucapan, lain perbuatan, suka bohong, suka khianat, dikasih amanah, ketika janji tidak menepati janji. Janjinya loh. Orang lain Tepati janji. jangan tanya orang lain, is'al nafsak. Tanya diri masing-masing, mungkin kita di antaranya di sini kena darokat tadi. Pak Ustaz sekalian, bimaza sumiyah munafiqin? Kenapa dinamakan munafik? Kata-kata nafaqah, apa nafaqah itu lobang? Kalau kita punya lubang sampah, buat buang sampah. Lubang sampah nggak ada yang enak baunya ini. Lubang sampah, semua kotoran harus dibuang lubang sampah ini. Tapi ingat, lubang sampah masih ada manfaatnya oleh dia. Buat pupuk bisa nggak? Bisa. Banyak orang yang beli sampah buat pupuk. Alhamdulillah masih ada manfaatnya kata kita. Itu kalau nafkah di mana? Di dalam rumah kita. Justru yang bernafkah di hati kita ini. Berlubang dia punya hati. Buat apa? Buat membuang lubang-lubang kada enak, lubang-lubang kedengkian, lubang marah masuk semuanya. Sifat dengkinya masuk ke lubang hatinya. Sifat marah masuk ke lubang hatinya. Bermusuhan masuk ke lubang hatinya. Pelit masuk ke lubang hatinya. Semua yang tidak baik masuk ke lubang hatinya. Ini orang munafik namanya. Ini katakan munafiqin fi darkil asfali minan nar. Kita boleh punya lubang sampah, silahkan ini. Jangan buang sampah sembarangan. Tapi jangan punya lubang di hati kita. Kata munafik tadi, lima wasumiyah bil munafiqin. Karena hati ada lubangnya. Lubang yang tidak baik yang ada benar. Sebab sifat yang
tidak bagus masuk lubang tersebut. Yang terakhir, as-su'ud ila darajati. Kalau neraka darajat, kalau surga darajat derajat, kalau derajat naik ke atas, kalau darajat turun ke mana? Ke bawah. Orang pengen naik ke atas tuh, dari RT pengen RW, ya kan? RW pengen lurah, terus pengen camat, pengen bupati, terus ke atas. Derajat namanya itu derajat dunia. Buat kita tidak perlu kita cari. Kita cari derajat nanti di surga tempatnya as-su'ud ila darajati. Dengan cara apa? Dengan cara apa ibu sekalian? Mari kita puasa selama 10 hari insya Allah. Paham? Belum terlambat. Ya. Ibu perlu apa? Terlambat ini ya. Bukan nanti pulang sampai di rumah langsung lihat kalendernya, almanaknya masing-masing. Terus kasih tanda. Kapan? Tanggal 30 Zulhijjah itu. Dan kapan? 1 Muharram. Terusin nawai an asul ada di Google. asrata ayyam min hadzal syahr. Begitu ya. Saya niatkan puasa 10 hari di bulan ini dan Muharram tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram. Niatkan itu. Dan nanti tiap malam niat. Nawai itu soal ordinya. Niatkan dari sekarang saya mau puasa. Saya punya nawai itu mau puasa besok 10 hari, 11 hari dari tanggal akhir Zulhijjah sampai tanggal 10 Muharram. Mudah-mudahan ini fadilahnya Allah beri kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Itu kira-kira itu fadilah kita ya. Fadilah kita pengajian sekarang ini menjadi catatan dan nanti diajak keluarganya untuk memuliakan dan Ramadan Muharram. Doa kita kemarin itu sudah cukup banyak nih. Doa yang dibaca, bacaan pagi bacaan, sore insya Allah berapa bulan kita tahunan bahkan. Hanya bukan mengenai doa kita baca, zikir kita baca, zikir pagi dan zikir sore. Sekarang mengenai Asmaul Husna, saya yakin sudah sedikit terbiasa membaca dan bahkan sudah banyak hafal mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu asma'illahil husna. Bab nama Allah yang bagus. Qala Allah Ta'ala walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Kalau nama yang bagus maka terpakat dia darinya. Allah punya nama 99 pakai buat baca doa. Kok ganjil 31, 100 kenapa ada lebih? 99 kan ganjil ini ya. Kenapa ada yang saja 100? Itu turun ke hikul itu. Allah ganjil suka dengan yang ganjil. Surat witir ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11. Paling sering berapa kita ambil? 3. Sholat juga ganjil. Ada 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kenapa kita pakai 6? Kok hanya 5? Ya, kalau kita begitu. Semua pakai yang ganjil-ganjil ibu sekalian. Ini karena Allah witro dan ibu witro. Termasuk asal juga 109 pakai buat doa. Nama Allah yang sangat mulia ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu inna lillahi ta'ala tis'atan ismuna isman wa tis'ina isman. Maka mempunyai 99 nama. Wahidah 100 orang 1. Maka sholat dakhala jannata.
Siapa menghilangkan dia sesuai dalam surga. Ahsoh nanti banyak penjelasan di belakang. Siapa yang hafal Asal husna dah mulai jannah. Innahu yuhibbul yuhibbul dia. Auto ganjil suka ada apa? Yang ganjil-ganjil. Apa dikatakan siapa tadi itu? Wallahu la ilaha illa huwa ar-rahman ar-rahim al-malik al-qudus as-salam al-mu'min. Saya tidak artikan, para ustazah, para ibu sudah banyak pada hafal artinya ini ya. Terus jelaskan terlampau panjang. Para ibu sekalian, kalau kita umpamanya pakai doa ini bagus sekali. Contoh umpamanya, ketika dagang, pengen laris dagangannya, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, sebut nama Allah. Yang ngasih rezeki, ngasih rezeki, ngasih rezeki. Urzuqna ya Allah, kami rezeki ya Allah, akan melimpah rezekinya itu. Ini pada waktu dagang nggak ingat sama Allah ya. Ketika umpamanya apa ibu sekalian, jalan-jalan karena selamat. Ya salam, ya salam, ya salam, salimna fis safar. Ya, sebut nama dulu. Ya salam, salimna fis safar. Apalagi banyak yang lain. Allah pelihara rumah bagi kita. Ya Hafiz, ya Hafiz, ya Hafiz, ihfazna, pelihara kami, wa'ailatina, dan keluarga kami ya Allah. Jangan keluarga pada berantem melulu ya. Ihfazna ya Allah, ya Hafiz, ya Hafiz. Makanya ibu kalau orang Arab karena bahasa mereka, kalau baca doa itu nggak pakai kayak kita. Ada kita hafalin ibu ya. Tengah-tengah baca doa lupa yang dihafalin tadi itu. Orang Arab udah begitu karena bahasa-bahasa dia. Yang kebanyakan dipakai awalnya dengan asmaul husna. Apa yang mereka minta? Ya Qawiyyu ya Matin, ya Qawiyyu ya Matin, ikfini syarra zalimin. Kalian orang zalim menjahitin kita banyak nih. Kita minta ya Qawi, ya Makuat, ya Matin, ya Manteku, ya Qawiyyu ya Matin, ikfini syarra zalimin. Ada yang baca itu? Al-Fatihul Hamd. Ini artinya kita pada mohon lihat, coba ambil doa dari asmaul husna tadi. Kan ngerti bahasa Arabnya, pakai bahasa kita. Ya salam, ya salam, salamkan saya di perjalanan. Allah Maha mengetahui apa yang doakan dari hambanya. Ya Hafiz, pelihara doa kami. Allah mengetahui apa yang kita minta. Ya. Paham ibu? Ya Razzaq, ya Razzaq, mudah-mudahan ibu sekalian puasa besok 10 hari azyadatu fi malihi. Ditambah apanya? Harta yang lipat ganda, memberikan harta dari melalui apa yang diusahakan. Man ahsoha, langsung saya ke bawah. Kalau Ustazah yang ada kitabnya silakan cari, saya nggak baca sifat asmaul husna ini, sudah tahu pasti artinya. Saya bukan alien. Kebetulan saya punya anak jurusan tafsir hadis. Dia buat kitab mengenai asmaul husna. Satu-satu sifat Allah dijabarkan dengan ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Situ dia punya judul Nurul Maula bil Asmaul Husna. Nurul Maula itu adalah nama Allah. Nurul Maula cahaya Allah pada Asmaul Husna. Kebetulan juga nama anaknya Nurul Maula. Itu saya yang kedua namanya Nurul Maula. Emaknya jurusan tafsir hadis. Dia buat buku tadi Nurul Maula mengenai Asmaul Husna. Mungkin nanti andai kata sudah terbit bukunya, kitabnya bisa dimiliki untuk dibaca ya. Dibaca. Saya juga belum baca semuanya, baru sekilas saja. Dan ada yang terbitkan kitabnya. Maaf ibu, saya bukan teriak, bukan
udah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Tasyakur lagi Abdullah sekarang kita syakartum lazidan. Man ahsoha sekarang ada 3 arti kalimat man ahsoha di sini. Pertama, man hafizoha, menghafal yang akan dia apalin asmaul husnain. Maka ada taklim yang berupa dengan asmaul husna dengan macam-macam cara lakunya itu. Kalau tiap minggu dibaca insya Allah, sebulan 4 kali dibaca, setahun bisa hafal apa asmaul husna. Dahulu jannah masuk ke dalam surga. Banyak surga. Banyak dah hafalin asmaul husna. Yang pertama, kata pasal Al-Bukhari orang satu tidak banyak kali tafsir mengatakan begitu. Maka sholat aiman hafizullah. Yang kedua, maka sholat maknahu man arafat ma'aniha wa amana biha. Man arafat ma'aniha wa amana biha. Orang yang ngerti arti-artinya dan beriman dengannya. Asoh yang kedua, man arafat ma'aniha. Kita bahas apanya? Artinya Ar-Rahman, Mahwa Rahman, Ar-Rahim, Mahwa Rahim, Al-Malik, Mahwa Malik, ilmu apa Al-Malik. Tahu artinya kita. Wa amanah dia, beriman dan kita yakin. Doa dan atas solusinya akan tawakkalkan doanya. Kenapa? Karena menyebut nama siapa? Nama Allah. Para ibu sekalian, kalau kita minta saja, dan manusia ini, kita minta saja, tanpa nyebut nama, biasanya keluar kita dari Bapak Presiden, tolong saya langsung kata Bapak, nama saya disebut, tolong ini. Itu biasa begitu biasanya. Ya. Kita sekarang begitu juga bersama anak kita, minta duit, kita kasih. Kalau minta duit dikasih. Kagak ya. Ini bahasa gampang gitu ya, bahasa mudah begitu. Maka alangkah indahnya kalau kita ketika doa maka dengan Allah dulu. Apa kita minta sekarang? Ya Rahman, Ya Rahim, irhamna ya Rahman, Ya Rahim, sayang saya. Irhamna ya Allah. Berikan rahmat kepada saya. Rumah itu yang bahagia bukan karena harta, bukan karena keindahan rumah, bukan. Banyak rumah bagus gak bahagia karena kurang rahmat Allah. Ini buat kita rahmat Allah pada sebanyak-banyaknya. Banyak minta pada Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna ya Allah. Rahmat kepada saya. Sebut nama Allah. Insya Allah akan langsung kabulkan doanya. Amin. Dan katakan sini, man al-qama'an wa amanatnya. Orang yang tahu artinya beriman dengannya. Yang kedua, yang ketiga semakin susah. Ngapal asal husna udah. Yang kedua sekarang agak susah tahu artinya. Mungkin buat kita yang bisa baca kitab cepat gampang tahu artinya. Mahwa mati, al-mati adalah yang kokoh, al-qawi yang kuat, al-jabbar, al-qahar terbiasa. Tapi ada orang yang nggak biasa bahasa Arab, kan begitu ya? Mesti. Tapi nggak mau dia putus asa, dia pelajari. Dia cari buku Asmaul Husna yang ada artinya. Wa amanah dia, saya yakin beriman dengan kalimat ini akan membawa semua doa saya. Karena yang ketiga, man apa husnul ayatillah. Orang yang berusaha memelihara baginya. Wa takhallaqa ma yumkinuhu min al-ma'aniha. Dan berakhlak mungkin akan dia dari mengamalkan dengan arti-arti. Yang ketiga, memelihara. Kita pelihara asal husna itu pada diri kita masing-masing. Kita pelihara di hati kita. Hati kita ada sifat Ar-Rahman, ada sifat Ar-Rahim, sifat As-Salam, semua sifat Allah ada di hati kita. Kita pelihara.
ini berat. Berakhlak segera ini. Ibu punya hati, kita punya hati, kita punya akhlak. Karena perhatikan, akhlak kita ini ada enggak di nama Allah ini semuanya? Di nama Allah ada umpamanya sifat apa lagi? Umpamanya Ar-Rahman, Dia Maha Pengasih Penyayang, Ar-Rahim, Pengasih. Is'al Allah. Tanya hati masing-masing. Hati kita rahmat enggak? Ternyata hatinya enggak rahmat. Hatinya apa? Hatinya keras. Mari Ustaz. Dua sifat ini ada enggak pada kita sifat kita ini? Ar-Rahim. Berikutnya Al-Qudus. Bersih kita punya hati. Abadi, as-salam. Jadi hati salah atau tidak? Segala nama Allah ini jadi akhlak kita semuanya. Insya Allah itu kemanapun kita berada selalu kita pakai ini akhlak Allah 99. Amin ya Rabbal. Tapi ini saya yakin dan kamu mandi. Jangan kan 99 saat saya Ar-Rahman susah. Jangan galak-galak, jangan keras-keras, jangan punya musuh. Sifat Rahman pada siapa saja, sama anak Rahman Rahim, sama tetangga Rahman Rahim, sama pembantu Rahman Rahim, sama orang miskin Rahman Rahim. Bisa gitu kita. Insya Allah ada beberapa orang itu pun masih tetap bertanya dalam hati, apa iya? Paham ibu? Ini jadikan nama Allah ini jadi akhlak kita keseharian. Mudah-mudahan dulu ya. Maaf, saya juga termasuk belum bisa saya mengakhlak ini semuanya. Asyakur. Ibu punya sifat syakur? Punya. Dikit. Kenapa asyakur nggak asyukur? Saya ulang ibu. Malfarku baina syukuri wa syakuri. Apa antara syukur sama syakur? Kalau syukur hanya mensyukur nikmat Allah saja, dapat uang, alhamdulillah syukur namanya. Badan sehat, alhamdulillah syukur namanya. Kalau syakur, sakit, sehat, alhamdulillah. Punya duit, gak punya duit, alhamdulillah namanya syakur. Mari ibu di ibadah syakur. Ini yang syakur itu. Kalau sifat bukan syukur, syakur. Kalau sifat ini, coba. Kalau tiga tadi kita ambil Ar-Rahman, Ar-Rahim, Asyakur. Andai kata punya tiga ini, alhamdulillah. Di hati saya sudah ada akhlak Allah tiga ini. Paham? Mudah-mudahan ibu ya, mudah-mudahan. Ada tiga arti. Pertama, menghabislah paling gampang. Kedua, Allah memahaminya. Agak sedikit tahu apanya, artinya beriman dengannya. Yang ketiga, melihara nama Allah ini dan berakhlak dengan nama Allah yang 99 ini, insya Allah. Ini paling berat yang ketiga ini. Jadi kalau upaya kalian selalu dibuka dengan asal husna, berarti mari kita laksanakan tiga arti akhlak tersebut. Karena yang hafal saja. Tahu artinya berakhlak dengan asmaul husna. Paham? Kita baru tilawatil Quran. Berikutnya kita membaca Al-Quran. I'lam anna tilawatil Quran hi afdalul awqat. Berikut pada itu semakin afdal zikir. Zikir bukan hanya tahlil saja. Kalau kebiasaannya kalau zikir, baca tahlil, baca tasbih, zikir. Kalau Al-Quran bukan zikir, bukan. Kalau sama zikir juga. Justru paling afdal zikir adalah baca Al-Quran. Zikirnya bukan main rajinnya, tahlilnya ribuan. Al-Quran nggak boleh dipegang sama sekali. Itu artinya masih berkurang dia. Paling afdal. Zikir paling utama membaca Al-Quran.
wal afiyah ya Allah. Minta berkah dan kesehatan dan kekuatan. Boleh minta pada Allah itu. Ada boleh yang perintahkan insan baca Al-Quran. Kita pengen sehat, Allah kasih. Kita pengen banyak umur, Allah kasih. Pengen rezeki, Allah kasih. Maka jangan lupa membaca Al-Quran. Kalau perlu al-qira'atu bitadabbur. Kalau perlu al-qira'atu bitadabbur. Yang dituntut betul-betul tadabbur. Bukan artinya dalam Al-Quran yang cepat. Tadabbur. Tilawah. Beda antara tilawah sama qira'ah. Mafatu bain tilawati wal qira'ati. Kalau tilawah itu baca orang kali. Maka tadabbur dia baca ini pelan-pelan, meresapi artinya. Itunya tilawah Al-Quran. Kalau qira'ah orang awam, kebanyakan orang awam itu di mana adanya di masyarakat. Mereka dulu nggak pernah belajar kayak teman-teman sekarang. Anak-anak sekolah aliyah belajar tafsir ya, di Sanawiyah banyak. Dulu orang tua kita belajar tafsir. Kalau baca Al-Quran yang bagus, mereka namanya qira'ah Al-Quran. Kalau qira'ah orang awam membaca, bisa jadi tahu artinya, saya jadi tidak tahu artinya. Nah kalau kita tilawah itu Al-Quran. Al-Quran bitadabbur. Qira'ah itu ada maqasid. Baca Al-Quran ada adabnya. Dan akan dijelaskan apa etika baca Al-Quran. Ini kalau baca Quran nggak ada etikanya. Baca Quran. Al-Quran ada apa? Ada etikanya. Baca Quran ada depan TV, kelihatan rambutnya masih pantas itu. Ya baik. Ya. Coba kalau baca Al-Quran. Pantas. Rambut kemana-mana enak. Ya. Ada etikanya nanti akan kita bahas. Pokoknya pokok bahas tapi kita akan pasir mustamilah apa ismi ada berkoroti bagi orang sifatnya alam lebih saya jelaskan. Pasul langsung yang bagi ayu hafiz sama tilawati lahiran wa nahara sahabat wa habar patutnya menghafal tihaliyah pada Quran malam dan siang. Paling sekalian ketika baca Quran siang malam. Siang malam betul. Biasanya Al-Quran lailan wa nahar, malam dan siang malam Al-Quran. Safaran wa hadar, bepergian maupun tempat kita di rumah baca Al-Quran, bepergian baca Al-Quran. Biasanya nggak begitu. Kalau di rumah bisa baca Al-Quran. Kalau bepergian itu sekarang jalan-jalan yang bukan Al-Quran. Safar di mobil baca Al-Quran. Ya, di kereta api baca Al-Quran. Ya. Maaf ya. Kalau lihat orang Mesir, pernah ke Kairo ini. Di sana itu orang naik bus, pegangan pada si kanan pada duduk, tangan sepegangan ke atas, pegangan tangan yang sebelahnya yang Al-Quran. Lihat di kampung kita, di negara kita, masyarakat kita ada tak orang naik bus pada Al-Quran? Itu saya kira yang jawabannya. Waqat risalah beliau dengan ada untuk tarifatun berfadilah yang dimuna fi. Ada ulang salah. Ada untuk tarifatun. Ada yang berbeda-beda. Kalau ukuran yang berkhatam bukan pada. Orang sekalian, khatam Quran kita biasanya 1 bulan sekali, apa 3 bulan sekali? 3 bulan sekali. Kenapa? Karena Al-Quran dibaca 1 hari. Karena 1 juz berarti 1 bulan 1 kali. Lah ini 1 juz 3 hari. Jadi berarti kalau itu 3 bulan sekali hatam. Lihat sekarang Pak Ustaz yang ada kitabnya. Lihat diri masing-masing.
Di mana adanya kita ketika menghafalkan Al-Quran? Bahkan jamaah pun menjadikan itu bisa ini kota makan. Jangan mereka kalau Al-Quran tiap 2 bulan sekali khatam, kali 3 bulan ini. Paling banyak ini paling lama 2 bulan sekali khatam. Walaupun usaha khatam, yang lain tiap bulan sekali khatam, sebulan sekali khatam. Lihat diri kita masing-masing sekarang tadi itu ya. Kapan kita menghafal Al-Quran? Ini paling lama ibu sekalian kapan Quran 2 bulan sekali. Kalau kita sekarang udah bulan apa? Muharram hampir bulan puasa. Kalau saudara tadi hafal Quran tidak akan bulan puasa. Syawal, April, Haji tidak udah hafal Quran. Wafaruna berasal pertama. Yang ketiga, khatam Quran tiap 10 malam sekali. 10 malam sekali khatam. Berarti sebulan 3 kali khatam. Wafaruna fi faman riwayat khatam. Yang keempat, khatam Quran 8 hari sekali. Seminggu sekali. Wafaruna bersama riwayat khatam. Dan mereka dimarahin kata Quran 7 malam sekali, sama seminggu tadi dari malam ada yang 7 malam. Tapi kata salah ini kebanyakan ulama salah. Ulama salah kata Qurannya paling sedikit itu sekalian kata Qurannya seminggu sekali. Kita 3 bulan berapa? Menghafal. Berikutnya, walaupun ada kursi riwayat ada yang kata Quran 6 hari sekali. Waqaruna khamsi 5 hari sekali, waqaruna fi arba'in 4 hari sekali, wa kathiruna fi kulli salasin kembali ke kata Quran 3 hari sekali. Kata Quran 3 hari sekali berarti 1 bulan 10 kali khatam. Saya bacain, saya katakan tadi yang kedua untuk kita menyimak kira-kira di mana adanya kita, ya. Bukan kasih rumah yang mulai berkata-kata. Berikutnya, banyak mereka Al-Quran sehari semalam sekali khatam. Sehari semalam sekali khatam. Kota jamaah atau yang mulai kota mata itu ada yang mengatakan ada yang menghatamkan Quran sehari semalam 2 kali khatam. Tapi sehari malam sekali khatam. Karena tambah lagi sehari semalam 2 kali khatam. Kalau nabi kulli yawmin salah apa nanti terakhir kata Quran sehari semalam 3 kali khatam. Ini kapan mereka ini pengalih Khatam Quran sehari semalam 3 kali khatam. Siapa itu? Suami saya bisa, kata ibu. Tapi nggak ngapa-ngapain baca Quran terus. Kalau apa? Katanya saya kira nggak bisa itu. Nggak bisa itu. Kenapa? Karena meninggalkan tanggung jawab. Itu bapak-bapak. Sekarang kita orang perempuan juga sama. Saya khatam Quran sehari semalam 2 kali khatam. Karena sama sekali mengerjakan kewajiban sebagai ibu rumah tangga dan negara. masak. Maka sini akan ada ibu sekalian. Bisa jadi nanti tergantung pribadinya masing-masing. Kenapa orang yang hafal Quran banyak? Ada di belakang ini kerjaan dakwah fikri, menganalisa. Tugasnya menganalisa sesuatu tentunya harus konsentrasi dan menganalisa tadi. Gak bisa hafal Quran banyak-banyak. Ada yang kedua, masalah ilmi, menyebarkan ilmu. Para ulama-ulama, para guru-guru, surat Al-Quran saya cuma 3 kali khatam tidak bisa. Kenapa? Kalau waktu dia pakai buat mengajarkan apa? Ilmu. Tak orang yang kadang ngapa-ngapain alangkah jeleknya kalau nggak hafal Quran sama sekali.
kali hatam. Jadi kalau begitu, arba'an fil laili wa arba'an fil nahar. 4 kali hatam di waktu malam, 4 kali hatam di waktu siang. Sehari semalam berapa kali hatam? 8 kali hatam. 4 kali waktu malam, hatamnya 4 kali waktu siang. Siapa orangnya yang hatam Quran itu sampai 8 kali hatam? Waniman kota amat hari namanya yaitu Ibnu Rakabat Al-Sufi Sibia. Wa ta'ala wa lagi. Ini kita disingkat Pak Ustazah. Kalau pengen meluas lagi nanti ada kitab namanya kitab Al-Yawmu wal Lailah. Kitabnya itu kayak begini nih. Pengen tahu kitabnya? Kalau rumah saya itu sekalian nggak ada kue, nggak ada apa-apa. Ada yang kata saya pengen lihat Ustazah kitab Al-Yawmu wal Lailah kayak apa sih, saya kasih. Ini kalau kita baca itu sekalian kita merenung ya Allah. Sehari semalam kayak begini zikirnya pada Allah, doanya pada Allah. Gak ada apa-apanya kita ini. Tapi jangan terus asa dengan surga Allah itu ya. Jangan berkata Allah kalau ini kayaknya bagi saya surga sudah baca saja itu silahkan yang mau baca. Bahwa Sayyid Al-Jalil Al-Qadawri Amal Sudin Laza Amokana Quran Mahabar Zuhri wal Masjid. Ini bagi sekalian hatam Quran atau zohor karena asal. Zohor sama asal hatam Quran. Kalau kan apa ya? Jadi mu aidon Ridho Isya Al-Quran antara Maghrib dengan Isya. Jadi mungkin mabayin nama Isya di Ramadan pertama kali diwasaina. Nah itu sangat di Ramadan jalan ayat di rumah lain. Paling sekalian yang pernah ke Mekah. Kalau kita sembahyang tarawih di Masjidil Haram, langsung Isya langsung sholat tarawih. Tapi kalau di kota-kota yang lain, yang masing-masing yang lain di Mekah ini, ada yang tarawihnya jam berapa? Tarawihnya jam 10, jam 12 baru tarawih itu. Kan yang penting Isya orang tarawih. Harus maghrib maka langsung hatam Quran dulu. 2 kali hatam, baru dimulai sholat tarawihnya. Itu di Mekah ada. Di Madinah ada, tapi bukan di Masjid Nabawi, bukan di Masjid Haram, bukan. Kalau kita pernah puasa di Mekah, aziziyah banyak itu. Orang tarawih dari 12 malam baru tarawih. Kok bisa begitu? Bukan tidur, bukan. Hatam Quran dulu, boleh hatam 3 kali hatam. Baru mulai tarawih. Kalau ditanggung begitu pada yang tarawih. Ya, jangan itu parah. Kita cantik satu akhirnya. Walaupun kita kayak begini, kita paling tidak kita ada hatam Quran meskipun 3 bulan sekali. Mudah-mudahan. Ya demikian saja pengajian kita pas sangat 3 itu. Saya nggak sanggup masih panjang lebar. Insya Allah akan sanggup pada bulan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ini kan saya kira wahi wabarakatuh.